Oke, ini kan lebih ke learning organization. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, kalau misalnya mau cari jurnal, kita punya Scopus Q berapa, itu bisa masukin di sini. Itu. Jadi misalnya saya mau ke jurnal ini ya. Nah ini International Journal ini mau di jurnal berapa nih? Itu. Kayak saya bilang sih mendingan sharing gini, mendingan giliran kali ya. Soalnya kan yang punya knowledge berbagi kayak gini kan banyak. Kayak gitu saya lihat. Pak Leslie ini bisa nih. Udah bisa ikut international conference. Patri juga tuh saya lihat. Ya kan, jadi giliran gitu loh. Saya mah cuma buat awalnya doang gitu kan. Kalau saya sih emang udah pernah terbitin, jadi saya tahu gitu loh. Jadi saya bisa sharing. Gitu. Nah, dilihat ini nih. Dia di Q berapa nih? Q berapa misalnya? Nah, ini Q1 ternyata. Di Q1 ya. Jadi di Q1 akhirnya dia bisa tahu gitu ya. Ininya ke berapa nih ya? Q1. Oh, Q1 itu udah paling tinggi ya Bapak Ibu ya. Ininya. Tulisannya. Itu. Q1 ini udah paling tinggi. Kalau bisa masuk Q1 udah bagus banget gitu. Terus kalau misalnya kita mau lihat jurnal kita bagus atau enggak, paling rendah itu Q4 ya. Q4 itu paling rendah. Kayak gitu. Q4 habis itu ke Q3, Q2 sama Q1. Ini emang nggak kelihatan ya? Nggak, maksudnya nggak berubah. Ini nih, sorry. Ini kelihatan nggak? Ya, ini baru kelihatan. Sorry, saya belum share. Ini misalnya International Journal of Production Economic gitu ya. Ya. Jadi kita bisa lihat dia Q berapa, kalau bagus itu Q1 paling bagus. Itu. Jadi Q1 ini paling bagus. Kita kalau misalnya baru pertama kali itu Q4. Tadi yang jurnal saya udah kelihatan belum ya? Isinya yang apa kau bilang? Apa kau bilang? Jurnal tadi udah kelihatan. Oh, yang tadi udah kan? Ya. Ya udah. Nah, ini yang ini. Jadi dia berapa kali di citate gitu loh. Kalau semakin banyak di citate, berarti itu semakin bagus. Itu. Polisi yang ini. Jadi pemakaian Simago di sini, Bapak Ibu. Pemakaian Simagonya. Itu. Nah, terus kalau misalnya mau lihat jurnal ranking gitu ya. Nah, ini lihat dari sini. Nah, ini banyak nih, misalnya jurnal of political economic gitu kan. Kita masukin aja. Bentar. Ini kan. Nah, ini masukin ke ininya tadi ya. Oke, kira-kira dari Bapak Ibu ada yang mau ditanya dulu nggak terkait dengan ini? apa? Pak Anton, yang kemarin aku chat terakhir itu gimana ya? Aku udah coba lagi, tapi emang nggak bisa. Enggak, intinya videonya nggak ada. Itu kenapa ya, Pak Andi? Iya, nggak tahu. Padahal yang ya? lain nggak bisa. Nggak tahu apa yang salah dari itunya. Aku udah ngikutin dari aku cari di YouTube juga cara-caranya, terus ngikutin, terus bikin passwordnya itu udah ngikutin instruksi dari Pak Anton juga, emang nggak bisa, nggak tahu kenapa. Gimana ya? Terus pertanyaan kedua, kalau memang itu nggak bisa ya nanti aku coba di laptop, mungkin siapa tahu bisa. Pertanyaan kedua itu berarti kalau kita mau upload di International Journal harus upload beberapa kali jurnal untuk mendapatkan Q1 tadi itu ya? Itu dengan judul yang berbeda kah atau dengan tetap judul yang sama atau gimana? Bapak bisa dua kali dengan judul yang berbeda aja, Pak. Misalnya kita punya tesis nih, itu sebenarnya bisa dicopot-copotin jadi 8 kali misalnya. Ya, salah. Itu.
Jadi sebenarnya nggak harus mesti bisa misalnya sistematik literatur review-nya dulu gitu kan. Nah, itu dicopot dulu aja itu. Jadi boleh beberapa bagian dulu aja yang di-upload, nanti baru begitu dapat feedback baru kita upload lagi gitu ya Pak ya? Ya, nanti kan biasanya kayak kemarin kan saya masukin nih ke editornya kan, ke boardnya. Ke boardnya sama si editor disuruh revisi gitu loh. Saya kan masukin 2 paper nih di international journal, ya kan. Nah terus habis itu sama si editornya dia bilang ini ada bagian yang mesti diperbaiki dulu. Nah kita perbaiki dulu baru masukin lagi Pak, kayak gitu. Ini paper saya yang kedua itu. Ini yang saya udah masukin buat international journal kayak gitu. Ini saya sebagai penulis pertama juga itu. Oke. Nah, ini kalau menurut saya sih pertama kalinya susah, tapi kalau sebenarnya makin lama kalau udah terbiasa sih gampang banget deh Bapak Ibu, serius. Ini sampai akhirnya bikin sampai statistiknya nih. Ini. Pathway-nya itu yang lagi Pak Novia lagi ajarin sampai bikin Mendeley-nya. Gitu. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Itu terlambat berapa jam ya kok ketinggalan banyak? Saya cuma sharing ya pengalaman saya Bapak Ibu ya. Mungkin kan dari Bapak Ibu lainnya punya pengalaman sendiri ya. Kayak gitu yang bisa dibagikan. Kayak Anton, gitu. Ya Bu Dian. Kita punya jurnal langsung upload di IG RTE. Enggak, tergantung lah Bu. Ibu tergantung mau di jurnal apa sendiri-sendiri kan. Gitu. Pak Anton yang Pak Anton yang share upload jurnalnya Pak Anton ini berapa anunya kan ada yang berbayar tuh ada yang enggak kan? Kalau yang Pak Anton pakai ini berbayar kah atau enggak? Terus kalau berbayar piro iki? Kalau saya lagi itu saya masukin 4 ya. 2 itu yang berbayar, 2 itu yang enggak. Karena saya mesti ada kewajiban ikut conference, Pak. Kayak gitu. Jadi yang 2 itu berbayar, tapi kan karena saya dosen di BINUS, saya dibayarin sama BINUS. Kayak gitu. Oke. Itu. Jadi kalau nggak salah ini $100 deh. Ada yang konferensi itu $100. Itu yang Pak Anton yang nggak berbayar apa aja nama ininya? Ada jurnalnya juga kayak gitu. Nah itu masuk nama ininya apa sih? Apa sih nama websitenya kah? Apakah yang tadi? Ikut di Simago aja Pak, di Simago. Oh Simago. Iya. Oke. Gitu. Jadi tapi itu cukup lama ya reviewernya ya. Cukup lama reviewernya bisa 1 tahun sih kalau saya bilang. Kalau misalnya kita yang mau cepat, istilahnya yang mau cepat terbit, ya mesti bayar kayak gitu. Soalnya kalau yang nggak bayar itu mesti ngantri di reviewnya. Itu. Oke. Jadi tergantung kalau misalnya saya kan punya 2 nih slotnya, ya kan? 2 slot di BINUS dibayarin. Ya saya ya pakai dua-duanya gitu loh supaya saya bisa publish 2 jurnal kayak gitu loh. Nah 2 lagi itu saya masih nungguin reviewernya lagi Pak kayak gitu. Halo? Iya ngerti. Paham. Tipsnya apa tadi Pak? Jadi gini Bu, kalau Ibu mau masukin jurnal, sebenarnya kita bisa masukin ke systematic literature review dulu. Ya, makanya itu ada yang sampai 65% kan mata kuliah apa tuh yang kalau kita bisa publish jurnal itu sampai 65%. Nah itu sebenarnya mungkin ya kalau saya lihat dosen mau kita supaya bisa nulis di jurnal internasional juga seperti itu. Itu sih kalau saya lihat ya saya perhatikan. Mata kuliahnya Pak Eri itu yang interconnected Indonesia tuh yang pernah dibawain sama Pak Gita yang kemarin aku share di grup. Iya, itu kan 65% kan? Kalau bisa sampai publish jurnal kan?
Iya, betul. Ya, Oh, itu. maksudnya tipsnya kita uploadnya tulisan literatur review gitu ya Pak ya? Nggak cuma, ya kalau bisa sampai empirical, kalau saya kan sampai empirical nih, saya punya ini ya, saya punya data, ya kan, empirical. Saya olah pakai statistik, ya kan. Nah, itu lebih bagus lagi sih, lebih kuat datanya. Oh, gitu. Itu. Cuma kalau misalnya kita sampai sistematik literatur review doang, ya udah, cuma sebatas itu doang. Oke. Ya kira-kira gitu sih yang saya bisa sharing ya tentang Simago JR tadi. Yang Mendeley gimana Bapak Ibu, ada kendala nggak? Sorry, minggu lalu tuh saya sibuk banget deh. Saya nggak itu. Aku kendalanya itu nggak bisa bikin akun. Nah itu saya juga bingung ya Pak. Mungkin Bapak bisa sharing nggak ya? Ini. Di share aja Apanya Pak. tuh? Itunya. Kenapa bisa nggak itu? Bisa di share nggak itunya? Pak Andi. Ini bisa. Jadi kalau share. yang Biar saya kan. ya jadi aku baca ya jadi kemarin waktu di chat sama Pak Adit, aku tanya itu harus download aplikasi atau gimana. Jadi aku download di handphone dulu coba. Tapi download di handphone itu kan ada sign in langsung kalau udah punya akun dan daftar kalau misalnya atau registrasi. Nah, pada saat melakukan registrasi kemarin itu ngisi biodata yang sesuai itu, nama first name, terus ada last name, terus ada email. Atau share terus screen aja Pak. Share screen. Aku nggak pakai laptop soalnya. Oh, lagi nggak pakai laptop. Ya. Jadi saya nggak tahu nih masalahnya di mana jadinya. Iya. Aku kemarin pas kirim ke Pak Anton ya yang di WA yang lama gitu. Iya, tapi maksudnya saya nggak kebayang masalahnya itu karena apanya Pak. Kalau di share screen kan bisa langsung ke tahu. Iya. Ini lagi di laptopnya ada di sebelah. Aku lagi di sebelah, di rumah yang di sebelah. Iya. Ya udah. Bapak Ibu kemarin ada masalah apa nggak tentang ini? Tentang Mendeley-nya? Kalau Mendeley insya Allah paham Pak. Kalau yang ini tadi agak ketinggalan yang bagian Simago. Simago gini Bu Dimitri. Jadi misalnya kita mau tahu jurnal kita bagus atau enggak. Kayak gitu kan. Ini saya share screen ya. Oke, sebentar. Jadi misalnya International Production Economic. Nah, saya share screen. Saya masukin ke Simago, Bu. Nah, ini. Nah, saya bisa tahu dia jurnalnya bagus atau enggak. Masukin ke Simago tadi. Nah, terus lihat International Journal of Production Economic. Ternyata itu adalah Q1. Oh. Gunanya langsung kan ini simagogr.com. Terus ini masukin simagogr.com. Terus masukin nama jurnalnya apa? Judul yang tadi Bapak masukin ya? Ya, misalnya saya pilih aja salah satu nih, misalnya International of Production Economic gitu ya. Ternyata dia masuk Q1 gitu loh. Itu. Q1 berarti yang udah paling sulit juga, paling sulit lah masuknya ya. Karena reviewnya mungkin 1-2 tahun kali baru keluar kayak gitu. Biasanya jurnal-jurnal Q1 itu bisa sampai 2 tahun. Prosesnya jurnalnya Pak kemarin lama ya? Kenapa? Jurnal yang ini. Berarti agak lama ya prosedur untuk nungguin publish-nya ya Pak ya? Kalau jurnal yang berbayar itu biasanya mereka lebih cepat, Bu. Oh. Karena saya punya slot nih di BINUS, bisa 2 conference kan, saya bisa ikut. Nah, saya dibiayain sama BINUS, saya masukin 2 yang berbayar, 2 lagi yang tidak berbayar. Nah, 2 yang tidak berbayar itu saya mesti nungguin lagi reviewnya, ngantrinya. Udah keluar, Pak? Udah, revisinya udah keluar. Kayak gitu. Saya lagi perbaikin, saya masukin lagi ke sana. Gitu. Oke. Tinggal masukin judul apply-nya kemana gitu ya? Mendingan sih saran saya, kalau sekarang ini, kita kan lagi ngejar waktu.
satu yang berbayar, satu yang nggak berbayar. Iya sih, harus modalnya Pak ya. Iya, kayak gitu. Pak Anton, aku tuh lagi kemarin chat Pak Safendri tapi belum dibalas karena kan sepengetahuan saya ini teman-teman yang udah selesai S2 juga itu aku tanya, Pak, apakah saya mesti melalui ujian hasil dulu baru bisa terbitkan jurnal atau saya bisa melalui itu misalnya menulis jurnal yang saya mau upload ini kan tadi case-nya adalah terbit jurnal itu sekitaran 1 sampai 2 tahunan. Nah, sementara kan proses perkuliahan kita aja itu ini menyangkut proses kita sih, perkuliahan kita itu salah satu syarat kelulusan kan itu. Jadi aku tanya kemarin Pak Safendri, tapi Pak Safendri belum jawab. Jadi itu case-nya adalah apakah kita mesti nunggu hasil ujian hasil baru kita upload jurnal, karena kalau beberapa temanku itu dari Unhas pun begitu, dari UMI di Makassar pun begitu, jadi mereka itu habis ujian hasil baru upload jurnal tapi dibantu sama institusinya masing-masing sih, begitu sih. Entah kalau yang aku tanya ke Pak Safendri nggak dibantu jadi upload sendiri, tapi maksudnya yang belum beliau jawab itu pertanyaan kedua saya tadi, apakah saya harus ujian proposal atau hasil dulu baru boleh upload jurnal, atau sementara lagi konsul terus udah bisa upload jurnal yang tadi kayak Pak Anton bikin, kan memang kewajiban sebagai seorang tenaga pengajar dan sebagai seorang dosen gitu loh. Nah, kalau kayak kita ini kan istilahnya contoh nih, aku sekarang udah punya topik, aku udah ngajuin 2 topik yang berbeda. Terus kemarin diminta dasar pemikirannya itu kenapa mengambil topik itu. Nah, aku udah kirim ke Pak Safendri. Nah, beliau lagi ninjau gitu. Mungkin setelah itu dikasih pembimbing. Nah, itu aku dengar juga dari salah satu senior kita namanya Kak Enal yang sering ikut Zainal kemarin itu, yang disebut sama Ibu Tio itu, yang itu kan aku konsul di situ juga, biasa nanya-nanya tentang itu. Nah, itu memang katanya harus nunggu ujian. Kalau dia dulu sih nunggu ujian itu, jadi pas bimbingan ujian hasil baru upload jurnalnya kayak gitu. Ya bisa juga. Itu berbayar. Cuma yang berbayar punya ya, biar cepet kan? Yang berbayar punya biar cepet. Iya, kalau yang nungguin sampai yang gratis punya sih, yang nggak berbayar bisa 1 tahun Pak nungguin. Itu. Soalnya ngantri dia punya itunya, reviewernya. Kayak cuma gitu. Dia katanya satunya di jurnal di nasional aja, sama yang satunya di internasional. Tapi kalau S2 mah nasional boleh kok. Iya, katanya sih gitu. Dua dia nasional, satunya internasional. Nah, yang lebih cepat itu katanya terbit dia nasionalnya, ya udah. Katanya sih gitu. Tapi kalau saya sih saranin mendingan kita sih ke internasional aja, Pak. Kalau saya iya, boleh juga sih. Supaya maksudnya kalau kita kan udah dalam bahasa Inggris nih semuanya, ya kan kuliahnya. Nah, sayang sih kalau soalnya kan nanti menyangkut akreditasi SGPP nih. Kalau bisa masukin ya, masukin ke jurnal Scopus semua, wah itu sih dongkrak banget tuh kita punya akreditasi kayak gitu. Hanya kalau infonya Kak Zainal itu kemarin lebih duluan terbit jurnal yang di nasional, ya udah dia pakai ya gitu. Poinnya lebih sebenarnya kalau jurnal internasional poinnya lebih tinggi aja sih itu, karena reviewernya itu dari berbagai negara Pak, yang review dosen-dosen dari berbagai negara. Minimal berapa Pak? Kenapa Bu? Q1 paling tinggi Q1. Q4 aja Bu. Q4 aja. Q4 bisa. Q1 tuh bisa, yang nulis tuh bisa 9 orang kali ya. Kayak gitu. Bisa 6, 8 gitu loh. Nah, itu biasanya Q1 ada yang profesor. Saya ada sih jurnal yang di Q1 juga kayak gitu loh. Q1 biasanya keroyokan memang sih Mas Anton. Karena iya, itu sih udah yang nulis makin sempurna. Itu kalau kita misalnya baru nih pertama kali Q4 aja udah bagus gitu loh. Nggak usah, maksudnya kita Q4 aja minimal dulu lah
Itu ya, Bapak Ibu, kita sama-sama ya itu supaya bisa ya, makanya kenapa saya bikin sesi ini supaya ya siapa tahu abis ini siapa lagi nih mau sharing ilmu gitu kan. Oke, kira-kira ada lagi nggak? Nanti kita cobain, habis itu kalau ada yang nggak jelas kita tanya-tanya ya Pak. Boleh Bu, boleh. Terima kasih Pak Anton. Ini di sini ada siapa lagi nih? Silakan. Ibu Dimitri gimana Bu? Bu? Kalau yang segi mago udah paham, Pak. Sama yang Mendeley kemarin udah paham. Nah, ini kita lagi tahu kita punya jurnal itu bagus atau enggak, masukin ke Simago ini, Bu. Pak ya. Jadi biar kita lebih jelas gitu loh. Oke. Anton, mau tanya dong, Pak. Ya, Bu. Ibu Rani. Pak, itu jadi gimana masukin jurnalnya, Pak? Maksudnya di sini kan kayak grafik-grafik aja ya. Kalau aku lihat di share screen Pak Anton. Enggak, jadi gini, Bu. Jadi misalnya nih, Ibu masuk ke Science Direct ya. Science Direct gitu kan. Bentar, mana ya tadi Simagonya nih. Nah, ini saya share screen ya. Nah, Ibu masuk ke Science Direct dulu. Nah, misalnya saya mau masukin jurnal ini bagus atau enggak nih. Ya kan? Saya copy, habis itu saya pindahin ke Simago JR. Ini. Ini kan? Nah, berarti kita lihat, kita punya jurnal ini bagus nggak? Nah, kita lihat. Nah, ini. Dia oke, edge index-nya bagus. Habis itu, ini kelihatan nggak Bapak Ibu? Kelihatan. Bentar. Nah, terus habis itu, sorry, ini saya share screen. Ini, habis itu kita lihat lagi, ternyata dia masuk Q1. Itu. Untuk 100-an apa? Pak Ahmad. Sorry. Mungkin tadi kan urutannya 172 itu berarti udah levelnya legitimate ya Pak? Udah Pak. Ini udah, kalau Q1 udah pasti yang bagus-bagus punya deh. Tapi bacanya pun juga lebih rumit sih, kalau menurut saya. Iya. Kalau udah Q1 tuh biasanya udah bahasanya lebih asing lagi sih. Makanya lebih, mungkin dia karena gabungan dari berapa profesor gitu ya. Nah itu. Tapi kalau Q1 udah pasti yang rumit punya. Itu. Dan dia banyak di citation orang berarti nih. Nah ini nih. Nah international collaboration itu. Nah itu bisa sampai berapa tuh? Ini terus habis itu di citation orang sampai segini nih. 7.873 orang di citation. Ini berarti udah bagus banget. Jadi lihatnya dari Q1 sama HI index itu Pak? Iya. HI indeks juga, tapi ya ini kalau indeksnya kan ini. Indeksnya. Oke, kira-kira ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan dulu? Pak mau tanya lagi, kalau apa namanya Science Direct, selain Science Direct kan seharusnya ada banyak ya? Emerald Insight ada. Emerald Insight, jadi emang copy paste nggak hanya dari Science Direct, tapi juga dari tadi apa tadi namanya Pak? Emerald Insight. Iya. Oke, Insight. Emerald Insight. Itu juga banyak juga. Kayak ini. Coba saya ini. Dan tadi urutannya itu ada Q1, terus sampai berapa sih Pak? Kalau Q1 kan berarti paling bagus ya? Maksudnya Q4, Bu. 4 paling ya? bawahnya Q4. Oke. Q4. Ini Science Direct ini ya. Emerald Insight, sorry. Emerald Insight ini. Database atau yang paling umum sih Google Scholar ya. Itu. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Silahkan yang mau sharing, mau nanya.
Saya cuma ini ya, yang saya udah pernah pengalaman ya, udah saya sharing gitu loh, supaya kita sama-sama maju. Oke, saya Terima kebetulan. kasih banyak Pak Anton. Kenapa Bu? Terima kasih banyak nih, yang Skimago sama Mendeley ini baru buat saya sih. Ya saya sih sebenarnya bukan orang sosial ya, tapi saya orang computer science gitu loh. Jadi ya mungkin lebih inilah pengalaman baru juga gitu loh. Yang ya tapi saya belajar juga gitu loh untuk menulis gitu kan, yang kayak gini-gini. Oke. Kira-kira dari Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Ya sama-sama Pak Andi, ya kita semua maju gitu ya. Nanti habis ini kan jadi biar tugasnya juga lebih cepat gitu kan. Ya. Aku sekarang lagi bingungnya ya itu aja sih tadi yang kalau untuk syarat kelulusan ini bingungnya ya harus menunggu itu kah atau gimana? Aku bingungnya di situ aja. Nanti kalau misalnya mau upload harus chat Pak Anton ini. Jadi Pak ini kalau upload gagal kayak kemarin aku chat terus gangguin. Enggak Pak, nanti share screen aja. Kalau misalnya itu saya juga nggak tahu nih, soalnya Bapak lagi kemarin kan chat gitu kan. Iya. Jadi, tapi kan karena Bapak lagi nggak ada handphone, nggak ada pakai laptop ya. Iya nggak pakai laptop aku. Tuh. Jadi saya nggak tahu masalahnya di mana nih. Sebenarnya jadi biar cepat sih gitu loh. Kalau Mendeley kemarin udah praktekin loh Bapak Ibu. Udah. Iya kan? Sudah Pak. Lebih Sudah. cepat dong. Iya. Ya mungkin Bapak Ibu yang mau sharing deh buat ngulang nih. Ada mungkin dari Bapak Ibu yang minggu lalu nggak ikut ya. Silakan Ibu Dimitri mungkin. Ya aku nggak ikut minggu lalu tuh. Nah ya silakan siapa yang mau sharing, Ibu Rani silakan Bu tentang pemakaian Mendeley. Boleh Pak. Iya silakan Bentar. ya Bu. Ya. Aku share screen bisa nggak ya Pak? Udah kayak udah diituin kok. Oke, sebentar. Ini aku matiin dulu deh ya, sorry. Kayaknya udah aku matiin deh. Lagi di luar Ya. nih, semoga suaranya aman ya. Aman. Oke, sebentar aku buka new documents dulu. Kemarin makasih banget loh Mas Alvan udah diajarin pas lagi di Malang, jadi minta sekalian diajarin. Kalau yang kemarin diajarin Mas Alvan itu, jadi kan aku share screen ya, sebentar. Share screen-nya desktop aja mungkin ya. Bentar. Jadi kalau kemarin itu diajarin Mas Alvan kan. Jadi ada kan emang sebelumnya udah download Mandalay-nya. Jadi sebenarnya langsung ini aja ya Pak ya. Jadi misal kita mau insert, kebetulan ini udah dibikin folder juga, udah aku bikin folder. Jadi kalau misal mau insert citation-nya, jadi caranya adalah kita masuk di references, kalau nggak salah ya benar, references, kemudian ada insert or edit citation. Mungkin masukin Mendeley-nya dulu kali Bu. Kenapa Pak? Masukin Mendeley-nya dulu kali. Masukin Mendeley-nya gimana Pak? Masukin Mendeley-nya gimana caranya? Masukin jurnal ke Mendeley-nya. Oh, betul. Sama sekalian nyari jurnalnya. Iya. Jadi kalau masukin pertama kan biasanya sih kalau dari aku download ya, download jurnal. Kebetulan sekarang masih pakai Scholar, Google Scholar. Sebenarnya ada banyak kan, tapi masih pakai Scholar dulu. Tapi butuh masukan si Pak Anton, selain Scholar itu yang oke itu apa gitu. Tadi Bu, Science Direct sama Emerald Insight. Iya, cuma itu harus berbayar apa ada yang gratis ya nggak Pak? Yang Science Direct itu? Tadi kan yang kemarin pakai Science Hub Bu. Oke. Science Hub ya? Oke, ini kita coba apa ya tentang politik. Base management aja ya, karena kebetulan lagi ngambil ini. Nah, kita ngambil contohnya misal dari Science Direct. Science Direct, terus berarti kan ini kelihatannya nggak bisa di-download deh seingatku. Jadi emang... Bukan Science Hub aja Bu. Science Hub ya Pak? Jadi Ibu SCI HUB, SCI Bu, SCI.
HUB. HUB gini Pak. HUB. SCI spasi HUB. Ini ya? Yang .org. Itu Pak Ahmad udah itu tuh. Udah share. Ya. Coba lihat aja di Google ya. Ini Bapak Ibu yang nggak ikut minggu lalu ya. Jadi bisa ini ngebreaknya pakai ini aja. Yang .com apa .org, Pak? Di Google sih saya biasanya yang pertama kali muncul. Oke. Ski Hub. Ini agak lama ya. Kenapa ya? Ski Hub. Kayak di Zoom chat kayak Pak Ahmad udah itu deh. Iya, skihub. Ada .com sama .org. .org ya. Oke. Science Hub. Bukan ini deh. Bukan ini, Bu. Bukan ya. Coba saya share dulu ya. Boleh, Pak. Jadi biar ini ya. Bentar. SCI HUB. Oh, ini WikiCN top. SCI HUB, Bu, yang ini. Ya, WikiCN top ini, Bu. Oke. Understood. Coba deh, saya stop share lagi. Ini udah ya? Udah. Ini stop share. Yang minggu lalu nggak bisa ikutin, Ibu. Ya, Pak. Ya, biar ini bisa. Share screen. Desktop. Nah, ini skihub wikicn.com top ya. Nah, itu doi-nya dimasukin, Bu. Oh, gitu caranya, Pak. Waduh. Iya, makanya. Oke, kita coba yang tadi ya. Iya, makanya itu ini kan jadi biar kita diskusi ini jadi saling melengkapi lah. Ya kan? Betul. Nah, tadi kan Ibu bingung kan itunya gimana nih, kok nggak bisa buka gitu kan. Coba ini ya. Ini berarti doi yang ini di copy ya, Pak? Yes. Ibu copy, pindahin ke Size Hub tadi. Open. Wah, baru tahu. Udah ke break dah. Nice. Ya kan? Oke. Wah, menarik ini. Oke, ya makanya saya bilang sayang banget kalau kita nggak sampai Scopus Jurnal gitu loh. Betul. Ini caranya nge-save gimana ya? Di download dulu, Bu. Ibu kayak pindah ke kanan atas kali ya. Kanan atas yang ada tombol bawah itu, panah bawah. Kanan atas? Kanan atas yang ketiga dari kanan. Nah, itu download. Oh, ini nggak bisa, Pak. Itu download ada. Ini beda lagi. Mestinya ada ya? Biasanya tuh ada di ini dia, udah. Ada. Udah, Pak. Ya udah itu. Oke ya, berarti udah. Terus masukin sekarang kita Mendeley. buka Mendeley. Nah, kalau buka Mendeley biasanya aku drag aja sih. Di drag misal nih research ya, aku masukin di folder research method. Bisa langsung di drag sih kalau udah tahu itu. Kalau aku biasanya masukin dulu, takutnya susah nyarinya. Nah, ini aku drag. Terus masuk di sini, di drag. Yeay. Terus abis itu, ini kan udah ingat ya Aprilia. Namanya apa? Aprilia kan? Aprilia. Nah, berarti udah mau di citation. Berarti sekarang masuk di citation. Insert citation, kemudian Aprilia. Nah, terus oke. Terus abis itu masukin yang kalau yang buat ini ya, ini insert bibliography. Gini, betul ya Pak ya? Iya, udah. Yep. Udah selesai. Oke, makasih Pak Anton, Mas Alfian. Kok Mas Alfian, Mas Alfan. Pak Ahmad. Pak Alfan. Sama-sama. Ya,
Udah ya Bapak Ibu, siapa lagi yang masih bingung dengan penggunaan Mendeley sama Simago? Pak, yang tadi aku baca itu kan peer blind review. Itu berarti kita tetap ngirimnya ada nama kita atau gimana tuh? Systematic Literature Review, Bu. SLR. Enggak. Yang dia reviewnya di jurnalnya itu kan blind. Tapi pas kita ngirimnya tetap pakai ada nama kita. Nanti dia yang sortir sendiri gitu. Enggak, kalau review itu nama kita sama institusi kita ditutup dulu, Bu. Namanya blind review supaya yang review itu objektif gitu loh. Tapi kita ngirimnya tetap ada nama kita kan ya? Tetap, tapi mereka akan tutup sendiri gitu loh. Oh gitu, oke. Tetap lah. Kalau enggak nanti bingung dong nih jurnal siapa gitu kan. Itu. Mas Anton berarti kan udah punya Scopus number ya? Saya tulisan saya kan juga ada sebetulnya satu ya, tapi saya cuma kirim satu nama karena nama saya kan memang nggak ada family name ya. Ibu Mara kan juga dosen kan, Bu? Iya, cuma maksudnya karena saya namanya hanya satu, jadi tuh kalau nulis kan harusnya kalau mau kayak gitu ke internasional double name, family name sama surname-nya biasanya harus ada. Nah, itu kalau saya cek sebetulnya Scopus number-nya ada, tapi maksudnya saya cek tuh ada Scopus number-nya, tapi kalau saya cek artikelnya hanya satu nama itu nggak bisa, nggak muncul. Nah, terus Ibu kemarin daftarnya di mana? Saya lewat Atlantis sih. Kan kampus yang ngirim. Oh, tapi UI kan mesti ada itunya dong, Bu, yang ngurusin paper gitu. Iya, kayaknya saya harus ngecek deh ke sana deh. Soalnya kalau berikutnya sih sekarang saya namanya jadinya kalau ngirim selalu double. Jadi Widya Semaramurti, jadi double. Iya, soalnya kan nanti ngumpulin poin buat ke profesor, Bu. Sayang kalau enggak nantinya. Ke lektor kepala gitu kan. Oh iya, tapi saya nggak berminat jadi profesor, Mas. Ya, masuk. Ya tahu kenapa, maksudnya saya habis guru besar kan, saya sudah guru berbadan besar. Gitu. Pak Anton. Ya Bu. Itu subjek emailnya apa? Yang submit? Subjek maksudnya? Email. Yang submit itu subjek emailnya apaan? Yang mana Bu ya, sorry? Yang submit jurnal. Itu Interconnected World itu. Indonesia is Connected World. Enggak, yang untuk itu IJRT itu kan dikirimnya ke email. Nah, subjek emailnya terserah. Ya kan kita bilang aja kita mau masukin jurnal di dia punya itu, Bu, paper di jurnalnya mereka gitu. Ya, maksudnya judul emailnya tuh berarti judul aja sama nama kita gitu ya? Iya. Kan mereka pasti di editornya ada dong, misalnya koresponden emailnya siapa gitu loh. Oh, iya. Itu. Ya, semangat ya Bapak Ibu ya. Iya, harus coba. Kira-kira ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Minggu depan siapa nih yang mau sharing? Ada lagi nggak? Pak Leslie nih bisa sharing nih pengalaman. Besok kan mau conference kan Pak? Oh, Leslie ada tuh. Ada kan Pak Leslie? Ada. Iya, Patri juga nih. Juga saya lihat sering terbitin juga kan artikel. Itu. Sebetulnya Mas Wicak bisa loh sharing juga. Iya, Patri Wicak. Gitu being a productive writer. Iya, itu juga menurut saya menarik juga tuh. Itu. Oke, siapa lagi yang mau nanya, Bapak Ibu? Silahkan. Nggak, soalnya kan kalau kayak gini kan akhirnya kan kita terpacu kan. Tiap kali kalau nggak ada pertemuan kayak gini nih, ya lama-lama kok jalan terus waktu gitu loh. Ini aja udah minggu ketiga kan. Itu. Minggu ketiga kan lama-lama udah mau habis gitu kan. Ini aja udah mau mites. Minggu keberapa tuh? Itu ada tulisannya nggak boleh ngirim paper yang sama untuk jurnal lain. Oh, nggak boleh, Bu. Kalau misalnya satu udah diterima, yang lainnya udah mesti di-drop. Enggak, maksudnya nggak boleh simultan. Maksudnya kita ngirim itu harus nunggu jawaban baru. Oh ya, itu jelas nggak boleh. Oh iya?
Enggak boleh. Setiap jurnal tuh peraturannya gitu atau khususon ini? Nanti dikiranya nanti kita plagiat loh, Bu. Oh, berarti jadi kayak memplagiat diri kita sendiri gitu loh. Itu. Maksudnya ngirim buat nunggu apa kemungkinan diterima di salah satu gitu, Mbak Dian. Maksudnya jaring toh Mas, tak kirim di gitu nggak bisa ya? Kalau satu tulisan nggak bisa sama Mbak Dian, tapi kalau topiknya beda, maksudnya tulisannya beda, kirim ke beberapa jurnal, misalnya satu bahas tentang A, satu bahas tentang B, satu bahas tentang C, kirim ke 3 jurnal yang berbeda nggak apa-apa, karena kan beda tulisannya. Bisa. Itu boleh, Bu. Oh iya. Nulisnya sama, tapi topiknya beda boleh ke beberapa jurnal. Oh iya. Tapi kalau misalnya topiknya A, terus kita ngirim ke jurnal 1, jurnal 2 itu nggak boleh. Oke. Itu. Oke, dari ini Pak Ginanjar gimana Pak? Ibu Lani, Pak Aditya, Ibu Sumarni, Pak Ananda, siapa lagi nih? Pak Ibu Keti, kayaknya nggak muncul. Ibu Dimitri tadi, Pak Leslie. Udah. Ya udah. Oke ya Bapak Ibu, oke. Mungkin dari saya sekian aja ya. Makasih Pak Anton. Oke, sama-sama semuanya. Makasih banyak Pak Anton. Makasih Pak Anton. Semuanya. Makasih banyak Pak Anton. Makasih. Makasih banyak Pak Anton. Ya. Makasih Pak. Yo. Pak Anton nanti kalau mau kita foto dulu ya, lagi kita foto boleh dulu ya. mesti. Foto bareng dulu nih. Foto bareng dulu ya, foto bareng. Aku aktifin Saya kamera belum dulu. mandi dari pagi nih. Aduh, bajunya udah kotor pula segala macam. Sorry, foto dulu, buka kamera dulu. Ya. Oke. Satu. Saya buka kamera. Bentar. Yuk. Satu. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Ya. Oke, thank you semua Bapak Ibu. Jangan lupa dikirim fotonya ya, Thank you Pak Anton. Makasih Pak. Ya.